Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jadi setelah teman-teman sampai di rantau, nah akhirnya kita akan menuju ke daerah Martapura hingga ke Banjarmasin. Ya, jadi teman-teman, walaupun ini adalah jalan nasional ya, yang jelas ada kadang-kadang ada penyempitan ya. Ini karena mungkin pembebasan lahannya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga jalur jalan nasional ini mengalami penyempitan ya, agak sempit ya di daerah kota-kota seperti ini. Jadi biasanya kalau pembangunan jalan ya, walaupun ini jalan nasional atau jalan dari dana pemerintah pusat, tapi untuk pembebasan lahan itu biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi ya ketidakharmonisan lah ya antara pembangunan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pusat pengen bangun tapi lahan belum dibebaskan, akhirnya kayak gini nih, jalannya jadi sempit. Sayang banget ya teman-teman, padahal ini jalur jalan nasional ya. Jadi kalau misalnya pas penuh gitu kendaraan, pas banyak ya, otomatis nih agak sedikit tersendat ya. Tapi demikian tetap ada perbaikan-perbaikan ya, seperti dilihat ya, tetap ada pembangunan-pembangunan di sepanjang jalan nasional ini teman-teman. Ya, untuk video segmen kali ini dari rantau ya, dari rantau bertahun-tahun di negeri orang. Malah nyanyi bang, kayak bagus-bagus aja suaranya ya. Ya bisa dilihat ya, itu ada tumbukan material, ada pembangunan jalan. Ini udah lumayan nih, sudah mulai ada pelebaran. Nah ini ada perbaikan-perbaikan, ada pelebarannya kayak gini nih, yang bikin seneng nih, bikin bahagia nih. Jadi para traveler, para sopir-sopir, para ekspeditor ya para pelaku perjalanan pasti senang kalau ngeliat jalan yang lebar-lebar gini ya. Jadi dari rantau ya, dari rantau kita akan bablaskan video ini ya. Kita akan lanjutkan video ini sampai ke Banjarmasin. Jadi mohon ampun, maaf nih ya kalau udah mata agak kabur-kabur gitu, udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Kalau ada yang terlewat penjelasannya, mohon dimaklumi, mohon diampuni. Ini kalau sudah di daerah sini nih ya, karena nyetir dari Samarinda, ini udah sisa-sisa energi bosku, ampun bosku ya. Kadang-kadang udah berhalusinasi gitu ya, kapan nyampe nya gitu ya. Ya inilah Trans Kalimantan ya, banyak suka dukanya ya, panjang banget ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa ya biasa lah ini ya. Dan yang juga membahayakan kalau malam begini itu, kalau ada aja loh motor atau kendaraan yang nggak nyala lampunya, itu bahaya banget tau ya. Kita udah berusaha hati-hati, tiba-tiba di depan tuh motor misalnya lampunya nggak nyala sama sekali, itu bikin kaget loh asli. Makanya tolong dong ya teman-teman yang punya kendaraan apapun, mau motor mau mobil, cek secara berkala lampu-lampunya, karena lampu itu bukan hiasan, sumpah. Lampu itu gunanya untuk saling memberikan rasa aman. Tuh kalau ada lampunya begitu kan enak, merah menyala ya, jadi kita tahu oh ini ada orang di depan, ada motor di depan. Kalau nggak ada lampunya, itu jarak pandang tertentu baru kelihatan, apalagi udah lampunya mati, mata kucingnya juga nggak ada reflektornya, sudah deh, ampun pokoknya kalau kayak gitu ya. Ya teman-teman bisa lihat ya, kondisi jalannya tetap konsisten mulus maksudnya. Aduh, ini yang bikin ngiri teman-teman di wilayah utara ya. Jadi di wilayah Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Tanjung Selor,
pasti ngiri banget ngelihat jalanan di kawasan ini ya. Ya, karena di sini jalanannya nganan ya. Kalau di utara bikin ngiri ya. Di sini nganan semua. Aduh. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat juga tetap memberikan rasa keadilannya ya, dengan membangun di wilayah utara. Ini kan saat ini ruas jalan Samarinda Bontang juga sedang diperbaiki supaya jalanannya mulus ya. Mudah-mudahan kalau mulus kayak gini nih, seandainya ke utara mulusnya kayak ke Banjar gini, wes bisa loh Samarinda Berau itu cuma 10 jam, beneran yakin saya 10 jam, karena kan hanya 500 kilo ya, 500 km per jam. Nah itu kalau dihajar rata-rata 80 km per jam aja, wes tembus itu ya, 10 jam juga nyampe ya. Oke teman-teman, seperti apa kondisi ruas jalan dari Rantau ya sampai ke Martapura, sampai ke Banjarmasin. Nah yuk kita simak dulu video ini ya, dan supaya teman-teman juga bisa relax dulu. Nah ini teman-teman ya, kita akhirnya sampai di Martapura ya, Kabupaten Banjar. Nah Martapura ini dikenal dengan kota intan ya, kota berlian, wes, karena banyak sekali teman-teman hasil kerajinan berlian ya, hasil penggalian berlian di sini tuh banyak banget ya. Berlian-berlian ini menjadi perhiasan andalan nih, dan itu di pasar di Martapura itu banyak sekali yang jual-jual teman-teman. Jadi kalau misalnya ke sini bawa istri gitu ya, bawa pasangan, pastikan pegang istrinya ya, pegang yang erat ya, bukan mau mesra gitu ya, supaya jangan lari nanti belinya kebanyakan. Bercanda ya teman-teman, ya monggo lah kalau mau diborong ya diborong ya. Jadi di Martapura ini teman-teman juga menjadi tempat ulama karismatik ya, almarhum Guru Ijai. Nah guru sekumpul. Jadi kalau sudah musim Maulid Nabi, musim haul guru sekumpul, Martapura luar biasa, banyak sekali dikunjungi. Tidak hanya warga Kalimantan Selatan ya teman-teman, tapi yang ziarah itu juga datang dari luar-luar daerah ya, dari Kalimantan Timur, bahkan dari Pulau Jawa, apalagi kalau cuma dari Kalteng, Kalbar, itu biasa banget ya.
tapi sampai luar daerah. Nah itu yang luar biasa. Karena itu karisma beliau, waduh, nggak bisa di ini lagi lah ya, nggak bisa dibanding-bandingkan. Pokoknya ojo dibandingke lah ya pokoknya. Saya pun sudah berkesempatan ya ke Gurus Kumpul. Jadi ini kalau ada lampu merah ini, nah ini ada lampu merah ini teman-teman. Kalau mau ke Gurus Kumpul belok kiri ya. Jadi nantilah ya, saya akan buatkan videonya ke Gurus Kumpul siang hari biar kelihatan. Ini kalau belok kiri itu ke Gurus Kumpul teman-teman ya, lampu merah. Kita lurus saja ya ke arah Banjarbaru. Nah di saat ini, sampai saat video ini dibuat ya teman-teman, komplek Kubah Gurus Kumpul masih ditutup ya, masih ditutup. Jadi belum dibuka untuk umum. Jadi makanya masyarakat biasanya itu hanya mendatangi dari luar ya, dari luar komplek, dari luar Kubah. Tapi di Kalimantan Selatan ini kalau mau ziarah gitu ya, bagi yang senang ziarah, itu tidak hanya Guru Ija ya, abahnya Guru Ija juga, abah Gurus Kumpul juga ada Syekh Arsyad Al-Banjari juga ada ya, makam Datuk Kelampaian gitu ya. Jadi memang itu menjadi tradisi di sini ya, tradisi yang cukup luar biasa lah ya, dan itu membuat Kalimantan Selatan ini dijuluki menjadi provinsi yang cukup religius ya dibandingkan provinsi Kalimantan lain di Pulau Kalimantan. Jadi paling religius banget nih kehidupan beragamanya di wilayah Kalimantan. Ya teman-teman, kalau dari Martapura ya kemudian ke Banjarbaru itu perbedaannya itu tipis banget gitu ya, nggak, tapi kelihatan lah pokoknya. Tahu-tahu dari Martapura sampai Banjarbaru aja itu padahal beda loh ya, antara Martapura Kabupaten Banjar dengan Banjarbaru. Ini adalah kota Banjarbaru. Nah gitu teman-teman. Tapi yang jelas Banjarbaru juga menjadi pusat ya, pusat perkembangan Kalimantan Selatan. Karena di Banjarbaru juga ada bandara ya, bandaranya Kalimantan Selatan ya di Banjarbaru salah satunya teman-teman. Tapi ya itu karena koneksi jalanan antar Trans Kalimantan di wilayah selatan ini cukup baik, nggak terasa tahu-tahu udah sampai Banjarbaru aja gitu ya. Dan di Banjarbaru ini teman-teman menjadi pusat pendidikan salah satunya dengan keberadaan Universitas Lambung Mangkurat ya. Jadi yang di Banjarbaru ini konon untuk kelas-kelas eksakta ya, kedokteran, MIPA, arsitektur, nah itu adanya di Banjarbaru. Sementara untuk ilmu-ilmu sosial itu adanya di Banjarmasin, yaitu di Kayu Tangi ya, di daerah Kayu Tangi. Nah dan jalannya teman-teman, apalagi Banjarbaru ya, jalannya kembar ya, 2 lajur ya. Bos, ini ada median jalannya, pokoknya lurus banget.
Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di daerah ini ya, di Bundaran, dan kita akan terus menuju ke kota Banjarmasin. Nah, di Bundaran ini teman-teman harus hati-hati ya. Kalau belum hafal, kalaupun pakai Google Map, pastikan untuk tidak menggunakan jalur yang berbeda. Tuh ada yang ke kiri ya, kita yang ke kanan. Jadi pastikan aman dan tahu ya, tahu situasi dan kondisi gitu. Jangan memaksakan diri teman-teman ya. Nah, kita akan sampai Banjarmasin sebentar lagi, tapi sebelum itu kita akan menyusuri ruas jalan dari Banjarbaru ini menuju Banjarmasin ya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, ruas jalan dari Banjarmasin ke Banjarbaru ini sangat lebar ya, sangat lebar. Kan itu keputusan pemerintah Kalimantan Selatan memindahkan ibu kota Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru itu sangat tepat, sangat luar biasa ya. Tidak mudah bagi sebuah pemerintah provinsi memindahkan ibu kota provinsinya ya. Nah, apa yang dilakukan Kalimantan Selatan ini sangat luar biasa. Ketimbang kota hanya menumpuk di Banjarmasin, pemerintah Kalimantan Selatan kemudian memindahkan ibu kota provinsinya ke wilayah Banjarbaru, sehingga Banjarbaru pun akan menjadi pusat perkembangan baru di Kalimantan Selatan. Nah, ini keren banget nih teman-teman. Bagi daerah-daerah lain yang punya problem yang sama seperti di Banjarmasin sebelumnya, bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perkembangan, penyebaran, pembangunan di daerah Kalimantan Selatan itu lebih baik, lebih meningkat lagi ya. Wes, keren lah pokoknya. Patut ditiru, patut dicontoh ya. Dan saya berkesempatan kok pernah melihat kantor gubernur yang barunya ya di Banjarbaru. Jadi karena lahan masih tersedia, pemerintah kemudian membangun satu komplek yang cukup besar. Di sanalah kantor gubernur Kalimantan Selatan ya. Teman-teman boleh browsing kok ya, setelah ini boleh browsing kantor gubernur di Banjarbaru. Keren kok kantornya, beneran deh. Ya teman-teman, sebelum nyampe di Banjarmasin, saya juga ingin menyampaikan, seringkali ada beberapa temen yang nanya gitu, lebih enak mana bang, lewat Banjarmasin atau lewat Buntok kalau ke Palangkaraya. Jujur ya, karena saya belum pernah lewat Buntok Tamiang, jadi ya belum bisa jawab ya. Saya kenapa lewat Banjarmasin tuh tadi lebih seneng karena jalurnya lurus, terus bisa mampir dulu ya, bisa wisata dulu di Banjarmasin, ketemu beberapa temen gitu, baru lanjut perjalanan. Jadi bisa istirahat ya. Kalau nonstop saya khawatirnya juga gimana ya, kecapean, nanti malah rentan ya. Kalau badan kita capek ini kan virus mudah sekali masuk ya, mudah sekali mengganggu efisiensi dan kekebalan tubuh kita gitu ya. Makanya teman-teman harus semangat, berhati-hati, jaga kesehatan semuanya ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini sambil terbaring sakit, saya doakan segera diangkat penyakitnya, dipulihkan kembali, bisa semakin sehat sempurna, segar sepenuhnya, dan kembali beraktivitas. Bagi teman-teman yang mungkin masih punya pinjaman ya, punya utang lah ya, punya amanah ya, saya suka nyebutnya amanah bukan utang, yang punya amanah di bank atau orang lain, mudah-mudahan segera dilunasi, amanahnya bisa segera dikembalikan. Mari kita semua pulih ya, bangkit lebih cepat ya, pulih semuanya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat lagi ya, seperti pesan pemerintah ya. Jadi teman-teman, kalau ada kesempatan, bagi yang belum vaksin, ayo vaksin supaya bisa
melakukan perjalanan kemana-mana dengan nyaman ya, supaya enak ya, supaya gampang. Nah gitu teman-teman ya. Dan teman-teman, akhirnya kami sampai juga di Banjarmasin ya. Ini adalah kota 1000 sungai katanya ya, saking banyaknya sungainya katanya, makanya digelari kota 1000 sungai. Padahal kalau dihitung ya belum tentu ya, siapa yang ngitung, karena orang dulu itu kan banyak dibilang 1000, sejuta itu banyak sudah ya. Nggak mau repot ya, biarin aja itu sejuta gitu ya. Nah ini adalah flyover ya yang ada di Banjarmasin teman-teman. Baik, demikian teman-teman video kali ini dari mulai Terantau ya sampai Banjar. Dan di video selanjutnya akan kita lanjutkan perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.